Pun itu yang pasti tetap saja amal kebaikan kita apa? Ajarkan semuanya itu kepada anak-anak kita semua dan ya dijawab. Hi man, sup? My brother, my sister, my father, and my mother, come on, welcome to VB, my channel. Oke, jadi cuy, bahwasannya ada 7 amalan yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim yang pahalanya bisa terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Oke, apa saja? Seperti biasa, gue dapatkan artikel ini dari Google dan gue kutip dari https://sindonews.com. Nanti linknya gue taruh di bawah di deskripsi bila kalian kurang mengerti dengan penjelasan di video gue kali ini. Langsung saja kita ke amalan yang pertama. Untuk amalan yang bisa kalian lakukan dan pahalanya itu bisa mengalir terus-menerus walaupun kalian sudah meninggal, yaitu amalan yang pertama adalah orang yang mendirikan masjid. Ia akan mendapat pahalanya selagi masjid itu digunakan orang untuk beramal di dalamnya. Oke, mungkin bisa kalian lihat di lingkungan kalian mungkin ada sedang pembangunan masjid, bisa kalian sumbangkan sedikit rezeki kalian. Kalau tidak ada rezeki mungkin bisa dengan tenaga atau apapun itu, yang penting bisa membantu proses pembangunan masjid tersebut. Nanti ketika kalian sudah meninggal dan masjid yang kalian bantu proses pembangunannya ini atau pendirian ini atau pembangunannya ini, nanti jika kalian sudah meninggal tapi masjid ini masih terus berfungsi, masih banyak orang yang menggunakannya untuk beribadah, amal ibadah orang yang menggunakan masjid ini akan tetap terbagi menjadi amal kalian walaupun kalian sudah meninggal. Bisa kalian coba. Dan next, amalan yang kedua ada orang yang mengalirkan air sungai, maka ia mendapat pahala selagi ada orang yang memanfaatkan airnya. Oke, untuk orang yang mengalirkan air sungai maksudnya orang yang mungkin tidak boros dengan air gitu, ataupun tidak menyumbat pengaliran air gitu. Mungkin di lingkungan kalian ada sungai, bisa kalian rawat gitu untuk terus terjaga kelestariannya agar tetap airnya jernih dan bisa mengalir dengan lancar. Dan ini juga termasuk kepada amalan yang pahalanya itu terus bisa mengalir walaupun kalian sudah meninggal atau walaupun kita sudah meninggal. Next, amalan yang ketiga yaitu ada orang yang menulis mushaf Al-Quran akan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Ini sebuah keberuntungan menurut gue untuk para desainer kaligrafi mungkin ya, yang sering menulis mungkin lafaz Allah, Muhammad ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan ketika kita Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ketika kita membaca tulisan tersebut itu akan menjadi pahala, dan pahalanya juga bisa terbagi untuk orang yang menulis lafaz tersebut. Amin, Allahumma amin. Dan yang keempat ada orang yang membuat sumur selagi ada orang yang menggunakannya. Oke, kan mungkin ya untuk sumur ya untuk saat ini di lingkungan gue pribadi itu seperti hal yang sulit untuk ditemukan ya, karena ya sudah mengalirnya air dari PDAM, mungkin sudah jarang-jarang orang menggunakan sumur, dan tidak tahu untuk di waktu-waktu yang akan datang gitu kan, tidak selamanya PDAM juga airnya lancar walaupun kita terus-menerus membayar tagihannya gitu kan. Ya bisa juga kalian memanfaatkan mungkin lahan yang kosong untuk kalian gali dan menjadikannya sumur, nanti bisa katakanlah untuk sumur umum gitu ya, bisa digunakan oleh setiap orang-orang yang berada di sekitar sumur tersebut, bisa dimanfaatkan dan itu bisa menjadi pahala untuk
kalian pribadi, untuk kita pribadi, walaupun kita sudah meninggal, ketika masih ada orang yang memfungsikan sumur tersebut, pahalanya terus mengalir untuk kita semua. Dan yang kelima, ada orang menanam tanaman selagi ada yang memakannya, baik dari manusia atau burung. Jadi baik digunakan oleh manusia ataupun hewan-hewan yang ada di muka bumi ini gitu. Kalian mungkin sering suka tanam menanam ataupun punya lahan kosong, silakan kalian tanami mungkin seperti buah ya, yang mudah-mudahan saja seperti pisang gitu, atau apapun yang bisa dikonsumsi. Ketika kalian mempunyai tanaman tersebut dan kalian meninggal, itu banyak orang yang memakan buahnya atau memanfaatkan dari tanaman tersebut, itu bisa menjadi pahala buat kalian semua. Pahala di dunia karena berbagi, dan pahalanya terus mengalir untuk di akhirat kelak. Dan yang keenam, ada orang yang mengajarkan ilmu agama dan diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. Ini mungkin ya buat saya yang sudah berkeluarga ataupun yang punya anak, silahkan ajarkan anak itu ilmu-ilmu agama gitu. Ketika jangankan banyak, itu sedikit pun mungkin kita hafal dengan lafaz surah Al-Ikhlas 1 ayat, Qul huwallahu ahad, bisa kalian terapkan ke anak supaya anak tersebut menghafalkannya, dan ketika kalian sudah meninggal, anak tersebut hafal dengan ayat tersebut dan anak tersebut baca, itu menjadi pahala buat kalian. Dan ketika mungkin anak kita tersebut mempunyai anak dan anak tersebut juga memberikan ilmunya kepada anaknya, itu juga terus mengalir dan terus diamalkan ilmu tersebut, maka menjadi pahala buat kita semua gitu, buat kita yang mengajarkannya gitu. Pahalanya tuh tidak hanya di dunia dan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Dan yang ketujuh, ada orang yang meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan beristighfar untuk setelah wafat. Apabila anak diajarkan ilmu Al-Quran, maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Ini yang mungkin sedikit relate dengan penjelasan yang di nomor 6, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama, dan ini ada orang yang meninggalkan anak soleh. Ya, ini penjelasannya mungkin sama persis ya seperti yang gue jelasin di nomor 6 tadi, yaitu tentang mengajarkan hal-hal ilmu agama kepada anak kita. Buatlah anak kita itu terjaga gitu pergaulannya, jangan sampai salah gaul. Terus diterapkan ilmu agama, bagaimana kehidupan di agama Islam ini yang seharusnya kita lakukan di muka bumi ini. Apa yang kita cari sebenarnya, bukan hanya harta, tahta, atau apapun itu. Yang pasti tetap saja amal kebaikan kita apa. Ajarkan semuanya itu kepada anak-anak kita semua. Ya, di zaman sekarang ini sudah tahu lah pergaulan ya, semuanya bisa kita lihat di lingkungan kita sendiri gitu, bahwa anak-anaknya semakin liar pergaulannya, yang kita tidak tahu gitu apa nanti sebab akibatnya akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita sudah wallahu alam biswab, yaitu tiada. Beri bekal anak tersebut untuk hidup ya beragama dan sama umat muslim, itu bagaimana caranya. Terus ajarkan ilmu-ilmu agama tentang adab ataupun attitude yang harus kita kerjakan. Oke, jadi untuk konten video kali ini dari gue cukup sekian. Kalau kalian mungkin kurang jelas dengan penjelasan yang gue sampaikan, silahkan kalian cek link di deskripsi, bisa kalian kunjungi dari lewat Google, yaitu https://kalam.sindonews.com. Di sini ada penjelasan tentang 7 amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Yang pasti artikel-artikel seperti ini harus kita ketahui, harus kita sering baca, bahwa mengingatkan bahwasannya kita perlu amal atau bekal ibadah yang harus kita bawa di kemudian hari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. See you next time.